Ya. Yo, jumpa lagi di channel gue Josoro. Masih kita di konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini gue lagi ada di apartemennya temen kantor gue nih, namanya Kang Erwin. Nah, kali ini gue nggak mau bahas masalah pandemi COVID-19 lagi, karena ya udah mau mulai new normal. Jadi kayaknya kita sudah harus mulai melupakan deh tuh dampak dari pandemi COVID-19. Kita harus move on, guys. Nah, sekarang gue pengen tanya-tanya sama teman kantor gue ini, Kang Erwin, bagaimana sih pengalaman kehidupannya dia, karena ini orangnya udah senior banget nih, senior gue di kantor, panutan gue di kantor. Jadi gue pengen tanya-tanya nih pengalaman hidupnya dari sisi karir, sisi apapun itulah yang bisa membuat kita semua, buat lo juga pada nonton, terinspirasi. Karena di channel Ngobrol Penuh Inspirasi harus membuat inspirasi bagi yang nonton. Selamat malam Kang Erwin. Malam Bang Jo. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik juga. Sibuk apa nih? Sibuk kerja lah. Padahal tadi kita baru dari kantor ya. Jadi selamat datang nih Kang di konten gue Ngobrol Penuh Inspirasi. Terima kasih banget nih udah mau gue jadi narasumber di konten gue ngopi ngobrol penuh inspirasi ini. Jadi susah banget nih gue pengen jadiin dia narasumber, karena pasti kehidupannya ini penuh dengan pengalaman yang bisa membuat kita terinspirasi. Jadi gini Kang, gue pengen ngorek-ngorek lo nih. Iya. Lo kan pasti experience-nya udah malang melintang nih, asam garam udah banyak banget pasti lo udah pernah berkarir di selain di kantor kita yang sekarang ini. Terus kehidupan lu juga udah punya pengalaman macem-macem lah. Nah, gue pengen tanya nih mengenai karir kerja lu ya. Pertama lu itu mulai bekerja itu apa sih yang lu alami? Terus prestasi apa sih yang pernah lu capai dalam karir lu, untuk di share, diceritakan ke teman-teman Ngobrol Penuh Inspirasi ini. Jadi kalau mau dibilang karir itu sebenarnya pada saat titik awal kita selesai kuliah, disitulah titik awal kita mau berkarir apa. Oke. Karena background awal kerja itu di situ titik mulainya. Iya. Karena pada saat di situ yang kalau istilah sekarang passionnya apa sih? Oke. Jadi jangan asal milih kerja, yang Yes. penting kerja. Di situ kalau asal milih kerja gak akan bener deh. Karena pengalaman juga dulu yang penting kan karena ngelihat orang-orang, wah udah pada kerja, kok saya masih belum kerja nih. Iya benar. Nah di situ akan ini apa nih, jadi yang penting kerja dulu deh, nanti belakang. Nah di situ salahnya akan buang-buang waktu. Begitu. Waktu bergulir terus. Nah saya awalnya itu pertama kali kerja itu setelah lulus malah jadi asisten dosen. Wah, sedap Nah, nih. iya. Tapi tekanan batin. Kenapa tuh? Konflik. Karena Oh. apa? Kalau kita salah ngedidik orang itu nantinya itu mau jadi apa? Oh gitu. Nah, beban mental jadinya. Mundur dari situ. Udah mundur. Pernah kerja juga di pabrik sepatu yang bernama lah, mereknya lumayan. Nah, di situ juga konflik juga. Di situ malah jadi terinspirasi bagaimana sih kalau kerja orang pabrikan itu. Yang awalnya dulu itu wah ngeledekin, wah orang kerja pabrik. Ternyata merasakan di sana itu bisa dibilang kalau kerja di pabrik itu seolah-olah dibikin kayak robot. Lu di pabrik itu jadi apa Kang? Dulu di sana malah jadi engineering industry. Oh jadi. Industrial engineering. Oh. Jadi udah yang main-main ngitung- engineering emang dari dulu. Iya, jadi ngitung estimasi orang bekerja itu berapa detik. Oh gitu. Berapa sepatu itu dan beberapa komponen, per komponen berapa detik.
Nah, orang kalau ngelihat itu yang kerja di pabrik, ya maaf lah, bukannya merendahkan, justru salut dengan mereka di bawah tekanan, dia bisa bekerja dengan ya istilahnya sesuai targetnya. Sangat salut. Lingkungan di sana tuh sangat benar-benar sangat keras banget. Di sana nggak kuat karena lingkungannya, ngerasa saya itu kerja di pabrik kayak di penjara. Oh gitu? Iya, karena kan orang mau bertamu ke kita atau gini kondisinya, ya benteng-benteng yang tahu sendiri lah kalau pabrik tinggi-tinggi. Seolah-olah kayak dikucilkan gitu. Jadi saya sih ngerasa, udah kayaknya nggak cocok nih, nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, susah. Gitu. Akhirnya dari situ pindah keluar, sempat karena masih maklum lah, masih bujangan, jadi berani nekat. Udah keluar, sempat nganggur berapa bulan, malah sempat jadi pegawai negeri, CPNS. Jadi PNS di pertambangan. Jadi ternyata Kang Erwin menjadi PNS, guys. PNS. Nah, jadi PNS juga sama, ngebatin juga. Ya, tahu sendiri lah, gaji PNS itu berapa zaman tahun 96. Nah, 9596 tuh. 96 gue masih SD, bro. Ternyata kecil banget gitu ya. Iya. Walaupun dengan S1 golongan 3A. Oke. Dengan buat ongkos aja udah pas-pasan. Buat makan kapan gitu, buat mana buat makannya. Akhirnya nggak kuat juga, udah itu. Dan ya tidak menutup juga, ya sama yang saya rasakan itu di PNS itu ya sama lah, mungkin sekarang kerja juga di lingkungan kerja yang teman-teman lain rasakan juga pasti ada bawaan alma maternya. Iya. Ke grup. Oh iya, paham. Kayak seperti itulah. Jadi, ada dari dulu begitu. Iya, begitu. Jadi karena saya backgroundnya ya bukan perguruan tinggi ternama dan bukan negeri, saya itu dari swasta. Ya bisa dibilang bukan kroni tersisihkan lah. Wah, ini nggak benar, saya bilang. Ini nggak benar. Saya akhirnya masuklah ke bank, mulai ke Jakarta lari. Pindah ke industri bank. Industri bank di salah satu bank yang lumayan. Oke. Dari tahun 96 selama di Jakarta, yang banknya itu ada di Kebon Sirih. Oke. Nah, setelah itu selama 3 tahun saya dapat penawaran kayak waktu mau nikah, akhirnya ke Bandung, masuk ke bank lain. Oke, bank lagi selama saya kerja perasaan per 3 tahun gitu. Nah, per 3 tahun karena saya gini, 2 tahun saya meniti karir, kalau nggak ada perubahan itu udah buat saya buat pribadi buang waktu. Iya. Karena percuma. Akhirnya tahun ketiga saya akan cari lagi di tahun ketiga. Setelah dapat saya pindah, dan sama begitu juga di bank kedua. Oke. Pindah sama 2 tahun nggak ada perkembangan juga. Saya pindah lagi ke bank berikutnya lagi. Bank lagi. Jadi di bank itu total sekitar 10 tahun pengalaman di perbankan itu, di IT-nya. Itu selama kerja di pabrik, kecuali PNS ya? PNS bukan IT ya? PNS, IT juga, IT juga? MAS. Nah, tapi IT ya? Di apa namanya itu di waktu PNS ada pembelajaran yang luar biasa. Apa tuh, Kang? Nah, saya itu kan di bidang pertambangan geologi kelautan. Oke. Nah, ternyata kelautan kita itu sangat kaya raya, bagus. Yang saya rasakan, mungkin saya salah juga ya, tapi yang saya rasakan itu di sana potensi itu banyak banget. Laut kita tuh sangat luar biasa. Cuma sayang kita nggak punya dana untuk eksplor tentang sumber daya ya laut kita itu sangat kaya raya sebenarnya kita tuh. Dananya ya? Dananya yang nggak ada. SDM-nya sebenarnya ada? SDM-nya ada, mumpuni sebenarnya. Cuma ya itu, kita waktu itu kebetulan juga kan ada beberapa dari negara lain yang ikut sumber dana, kayak gitu. Jadi hasilnya ya bukan buat kita. Kita penelitian itu sayang banget gitu, makanya di situ. Nah, balik lagi ke perbankan. Setelah ke perbankan, saya pindah ke vendor. Mulai ke vendor. Ada yang mengajak saya ke vendor. Pindahlah ke Jakarta lagi, balik lagi karena vendor IT itu ya? Ya, vendor IT. Selama sama 3 tahun lagi. 3 tahun juga. Jadi per 3 tahun saya jadi 4 kali pindah kerja per 3 tahun. Pindah, akhirnya baliklah. Ada teman yang ngajak, akhirnya saya baru ke Telkom Sigma. Jadi Telkom Sigma ini kantor keberapa nih, Kang?
Nah ini berarti dari pertama asisten dosen, terus di pabrik sepatu, di perbankan ada 3, terus di vendor, ini ke-7. 7. Wih, Ketujuh. mantap tuh kan. Sangat berpengalaman teman-teman. Jadi pasti sangat menginspirasi. Lalu pas di perbankan itu, lu pernah jadi manajer kan ya? Jadi manajer justru di vendor. Oh, di vendor Di ya? vendor sebelum ke Telkom Sigma. Itu jadi manajer apa tuh kan? Dulu saya sebagai manajer ini operasional. Operasional. Manage operasional gimana cara ya urusannya service level. Iya. Ya, service levelnya, terus pengoperasian gimana sih manage orang-orangnya. Oke. Itu Dan berapa? waktu di perbankan juga saya sempat membawa ya lumayan banyak lah untuk monitoring dari Supervisi. sisi ya Ya. ATM-nya segala macam. Dari mulai di Bandung itu, ya saya udah mulai banyak mengatur orang gitu. Oke. Itu pas di vendor lu jadi manajer, lu manage berapa anak buah tuh Kang? Kalau dari ini yang sebelum-sebelumnya ya ada lah sekitar 10-15 orang. Lumayan banyak ya. Ya. Oke. Nah justru satu lagi dengan cara sistem kerja, karena saya pengalaman di pabrik, saya nggak bawa dengan sistem konsep yang sangat diktator itu. Saya Oke. bilang diktator lah, karena di pabrik itu kalau kata atasannya, karena kan maklum bukan pribumi atasannya Ya, ya. dari luar, dan dia kalau A bilang A. Jadi Oke. kita tuh harus nurut apapun, nggak bisa istilahnya mengutarakan inspirasi kita lah. Nggak bisa Ide-ide debat kita ya? nggak bisa debat. Oke. Jadi harus ngikutin apa gitu. Nah, pada saat saya mempunyai ya tim saya nggak mau nyebut bawahan. Oke. Karena nanti kalau anak buah, berarti saya bapak buah gitu kan. Nah, jadi tim. Iya, Karena iya, lebih iya. enak tim. Jadi kita kalau ada sesuatu lebih enaknya ngobrol. Oke. Dari ya perorangan lah. Iya, Pasti iya. masing-masing orang itu sebenarnya punya capability-nya lah. Iya, iya. Tapi ya kan kadang orang kan nggak melihat mengeneral aja, oh ini nggak bisa, padahal belum tentu juga nggak bisa. Oke. Kalau kita bisa nge-maintain orang, ya sebenarnya sih bisa aja gitu. Orang pasti punya lah kemampuan, hanya kadang tidak tersalurkan aja itu. Iya. Kayak gitu. Nah itu teman-teman, buat teman-teman yang punya pengalaman bekerja di pabrik, apakah sama apa yang dirasakan dengan teman gua Kang Erwin ini, bisa komen di kolom komen ini. Nah, jadi teman gue ini Kang Erwin ini saat ini kantor ketujuhnya di sekantor sama gue di Telkom Sigma. Nah, gue pengen tanya nih sama teman gue ini Kang Erwin, Kang, apa sih yang nyebabin lu bisa pindah ke Telkom Sigma ini Kang? Nah sebelumnya gini, saya dari awal kuliah Hmm. ada inspirasi dari kakak saya sendiri. Oke. Jadi kalau pada saat kuliah ngomong, nanti kalau udah kerja, tolong kalau kerja itu yang kalau ngomong orang pasti tahu. Oke, mengenai Jadi nggak- corporate-nya ya. Iya, jadi nggak perlu nyebutin, menjelaskan, oh saya kerja di sini di mana. Pertanyaan, tapi sebut sekali nama, oh Orang tahu, tahu. itu. Nah udah. Nah, saya juga waktu itu sangat tahu diri lah. Ya. Ya maaf ya, bukan saya merendahkan dari waktu saya alma mater kuliah saya. Oke, Karena saya tahu bahwa waktu itu nama kampus. kampus pun orang nggak tahu Iya, iya, iya. apaan tuh. Tapi saya malah bangga karena yang waktu ya saya bangganya itu di angkatan saya, di mana itu kampusnya kecil, tidak ternama, tidak mempunyai fasilitas yang bagus, Oke. tapi orang-orangnya pada jadi semua. Oke, jadi Malah sekarang ada yang jadi wakil bupati wih, Tegal. kualifikasinya berarti Ya. ini ya, lulusan dari sana. Ya, Oke. karena apa? Ya kita berpikir, kita nggak mau udah kampusnya. Kan orang dalam bahasa komputer itu sampah masuk, keluar ya sampah. Iya. Kita nggak mau, kalaupun sampah masuk, diproses, harus bermanfaat sampahnya, yaitu Betul. jadi kompos, pupuk. Yes. Nah ini, jadi ada nilai jual. Oke. Nah disitulah saya berpikir, ya saya juga harus mampu, harus bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ternama. Oke. Nah, dan alhamdulillah dengan ya istilahnya kemampuan saya dari sisi ilmu, mungkin dari sisi ilmu pengetahuan teknologinya, ya masih bisa ngejar lah Ya, dengan ya. kampus-kampus yang ternama. Gitu. Jadi intinya lu mau membuktikan bahwa kompetensi kampus lo itu yang dilahirkan ke lo itu nggak kalah lah ya dengan Iya. kampus-kampus yang lain. Yang minder intinya itu. Nah itu dia tuh, Yang buat minder. temen-temen
lu mau kuliah dimanapun, pendidikan dimanapun, yang penting adalah ilmunya, betul nggak Kang? Betul, betul. Ilmunya, jangan pernah minder, karena kalau lu ngerasa lu qualified, lu capable, ya kan, kualitas lu, jangan pernah minder lu lulusan dimanapun. Ini dia teman gua Kang Erwin, bisa membuktikan, betul ya Kang ya? Betul. Terus setelah lu ada di Telkom Sigma ini, lu ada dong berarti apa? Merasa tercapai nih apa yang lu inginkan kan, karena lu pengen bekerja di perusahaan yang istilahnya namanya besar lah secara korporat ya, secara kita ada di Telkom Group gitu ya. Lalu apa nextnya kedepannya lagi ini, planning lu itu di dalam karir lu itu apa tuh kan? Nah, satu lagi kuncinya itu bersyukur. Oke. Nah, karena gini, saya dulu waktu pertama kali kerja dengan gaji yang istilahnya jamaah angkatan. Iya. Pegawai negeri berapa sih zaman dulu? Iya, iya. Ya kan? Nah, saya bercita-cita pengen nembus angka 1 juta. Hanya itu aja, simpel. Dulu ya. Dulu tahun 96. Gimana rasanya gaji 1 juta tuh? Itu 96 berarti gaji masih ratusan ribu ya? Di PNS itu saya ngalamin golongan 3A, 300.000, kurang dari 300.000. 300.000. 300.000 awal-awal. Sekarang kalau punya gaji 300.000, Bayangkan tuh, bisa hidup nggak? Nah, nggak tahu deh gua. tapi kan sekarang masalahnya beda. Iya betul sih. Coba kalau misalkan kita semakin tinggi, saya merasakan gaji 1 juta. Gimana sih rasanya kalau gaji 1 juta tercapai? Ternyata nggak cukup juga, sama kayak gaji 300. Iya. Ternyata kan gaya hidup. Betul. Udah gitu saya pengen nyobain, wah 1 juta kayaknya enak ya kalau gaji 5 juta. Wah ya, kayaknya bisa nabung nih, angan-angan boleh tinggi nih, angan-angan tinggi. Ya udah, alhamdulillah tercapai juga. Target tercapai 5 juta. Udah ya. Tapi Pengen lagi 10 juta. ternyata sama aja gak bisa nabung juga. Ternyata gini, ternyata ya itu gaya hidup ngikutin terus. Iya. Oke. Sekarang, wah enak nih kalau gaji udah 2 digit nih. Mulai kan, naik gaji 2 digit. Iya. Nah, ternyata tercapai juga. Nah, udah dari situ merasa saya udah 2 digit, udah gaya hidup juga makin. Nah ini kesalahan saya tuh. Ternyata kalau memang kita pengen bagus, ini yang saya rasakan. Kesalahan itu justru gaya hidup itu kalau bisa itu jangan terus naik. Kalau bisa naik boleh, tapi kita juga harus ngukur. Ini kelemahan di saya. Karena jadi dengan gaya hidup yang akhirnya jor-joran, ya kita nggak akan pernah nggak akan pernah ada kepuasan. Tapi ada satu buat motivasi saya juga dengan gaya hidup itu. Saya gaya hidup udah begini nih, saya kurang termotivasi, saya harus lebih lagi. Berarti untuk menutupinya kan. Iya betul sih. Saya kejar lagi. Tapi dengan sekarang saya mulai ngatur gaya hidup, jangan ngikutin terus. Apa tuh yang menyebabkan lu bisa mengatur gaya hidup lu yang sekarang ini kan? Sekarang satu, saya ini tuh ternyata kita itu jangan negatif tinggi. Ion-ion negatif akan, kalau kita berpikir orang lain kok begini, orang lain begini, negatif itu akan semakin ke kitanya ngedrop. Tapi kalau kita berpositif, kita bersyukur, wah ternyata itu jauh lebih bagus gitu. Negatif thinking itu seperti apa kan? Ya contohnya gini, kita kayak mengadah ke atas terus, nggak pernah menurut ke bawah. Kita jadi nggak bersyukur. Jadi orang kalau buat motivasi bagus, orang lain mampu, berarti kita juga mampu. Nah, tapi kalau kita ngeliat ke bawah, kita bersyukur jauh di orang-orang yang nggak ini juga. Nah dari situ jadi akhirnya saya mulai, ya udahlah, kita sebenarnya akhirnya nantinya itu bahwa hidup itu sederhana, bahagia itu simpel. Simpelnya apa? Karena langsung dari hati. Kalau saya bilang bahagia bukan karena harta, bukan lainnya. Kan bisa aja orang, ya maaf kata, orang kaya banyak, tapi belum tentu bahagia. Iya. Belum tentu. Orang anggapnya, oh bagus terus, enak. Kan kita nggak tahu dapurnya mereka seperti apa. Jadi bahagia itu kan sebenarnya kita yang merasakan. Kita yang merasakan. Kita bukan yang orang yang lihat. Bukan orang yang lihat. Di situ. Nah dari situ saya mulai mengatur. Oh ya sudah, sekarang dengan ya alhamdulillah di Sigma, saya Telkom Sigma ini
ya gaji bisa dibilang cukup, alhamdulillah. Ya, grade juga udah tinggi. Lumayan lah, alhamdulillah. Nah, tapi grade tinggi, ya kita juga jangan berarti karena merasa udah tinggi, udah stop. Jangan pernah puas ya. Jangan pernah puas, tapi Oke. juga jangan jadi berambisi terlalu tinggi. Iya. Tapi kita juga harus tetap mawas diri lah. Ya Iya. sudah, kita syukurin gitu apa yang didapat ini, hasil prestasi kita. Karena saya juga, ya itu balik lagi, saya bersyukur dengan saya kampus yang istilahnya begini, saya bisa berprestasi seperti ini gitu. Wih, mantap juga nih. Jadi inspirasi yang gue dapat nih dari ngobrolan kita dari lo ini kan, pertama jangan pernah minder lo lulusan dari kampus mana. Iya, betul. Kalau kita merasa punya kualitas ya kan, Iya. jangan pernah minder, harus berani, harus membuktikan. Lalu jangan pernah kita puas, maksudnya dalam arti puas ini kita harus untuk selalu belajar kan Kang, dengan apa yang sudah tercapai. Misalkan kita sudah mencapai pada titik karir A, misalkan ada next karirnya, ya kita harus gapai itu dengan pembelajaran maksudnya kan. Iya, Terus harus selalu bersyukur apa yang sudah kita capai kan, betul. jangan mengeluh gitu kan. Iya, betul. Oke, tuh teman-teman, tuh jangan pernah puas untuk belajar, jangan pernah ngeluh, tapi harus selalu bersyukur. Jangan pernah minder lu dari lulusan manapun, karena kalau lu berkualitas itu akan menjadi pembuktian diri lu sendiri. Betul kan Kang? Betul, setuju. Nah, habis itu gue pengen tahu nih Kang, tips dan trik lu untuk menggapai itu semua dari perjalanan karir lu itu apa sih, tips dan triknya supaya target-target lu tercapai itu kan? Nah, saya selalu ingat, dan dengan ya saya balik lagi kan, keluarga saya banyak. Ada satu kakak yang istilahnya kalau di keluarga saya sih lumayan lah. Oke. Dari sisi kemampuannya dan dari sisi majunya lah di keluarga. Dia selalu ngingetin ke saya dari mulai awal kuliah seperti yang tadi saya bilang. Oke. Satu lagi, dia selalu ngomong gini. Pada saat itu saya belum bekerja, masih kuliah. Dia selalu memotivasi saya, IP kamu berapa? Oke, IP ya. Ya, dari IP. Dia sebenarnya bukan ngelihat nilai IP-nya, tapi berapa dia mau berusahanya untuk meningkatkan. Oke. Jadi misalkan gini, pasang target 7, jangan 7 dulu, 5 lah dari 10 nilai. Saya waktu itu di bawah 5. Kok nilainya segitu? Saya bilang, bisa nggak 5? Oke, saya bisa. Tercapai 5. Dia ngomong lagi, kok 5? Emang nggak bisa jadi 7 ngelebihin? Dia terus. Nah, sedikit-sedikit orang itu kalau dimotivasi pasti mampu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya itu selalu ngomong gini, kamu nanti dalam kehidupan orang-orang mau jadi apa? Oke. Dia umpamakan di antara sesuatu itu, taruhlah misalkan di lapangan rumput, kamu mau jadi apanya? Di suatu lapangan itu kamu mau jadi, kan banyak ada rumput. Saya waktu itu ngomong, ya jadi rumput. Di lapangan itu. Terus jawabnya, loh ngapain jadi rumput? Dia ngomong gitu. Berarti sama dengan kebanyakan orang-orang. Gimana orang mau ngelihat bahwa itu lu mampu? Iya ya, rumput banyak ya. Rumput banyak, nggak kelihatan, kan sama rata semua. Dia bilang, kenapa nggak mau jadi bunga? Bunga apa kek? Tapi orang akan ngelihat. Benar juga ya. Itu bunga, walaupun kecil. Tapi misalkan rumput hijau, semua hijau ngikutin. Tapi misalkan merah, kuning, walaupun satu akan terlihat. Orang akan fokus. Istilahnya apa? Jadi ngomongin, jangan mau jadi orang kebanyakan. Oke. Jadi harus kita itu mempunyai kemampuan yang lebih dari orang kebanyakan. Oke. Nah seperti itu. Akhirnya saya berpikir, oh iya oke, saya juga nggak bisa. Orang ini bisa, saya juga harus bisa beli. Enggak, saya harus lebih dari itu. Motivasinya seperti Iya. itu ya. Dan satu lagi, attitude. Karena orang banyak sekarang juga orang banyak pintar, tapi attitude-nya ya tahu sendiri. Banyak banget sih emang. Orang merasa pintar, nggak peduli sama lingkungan, Iya. akhirnya fresh kan, bentrok. Betul. Attitude itu penting tuh. Penting. Attitude teman-teman. Jadi attitude itu sangat penting ya. Kalau lo punya kemampuan, lo punya keahlian,
hard skill lah istilahnya, tapi attitude lu nggak bagus, ya itu nihil sih pencapaiannya, karena nggak ada gunanya juga kan ya kalau attitude kita jelek. Terus lu punya pesan-pesan nggak sih nih buat teman-teman yang nonton ini, kan bagaimana supaya mereka tetap bisa semangat dalam berkarirnya, mencapai target-targetnya? Pesan-pesan buat ke teman-teman yang pada nonton. Ya, yang saya alami sih pencapaian yang saya, sebenarnya saya juga belum puas dengan kondisi saat ini. Iya. Saya masih punya angan-angan bahwa saya pasti mampu mencapai target yang lebih dari ini. Oke. Karena saya dalam istilahnya itu, dalam kehidupan ini saya punya target juga. Jadi istilahnya motivasi terhadap kita itu maunya nanti seperti apa sih di akhirnya itu. Ya sama kayak misalkan dari kehidupan dalam berkarir misalkan, nanti di titik akhir itu saya pada saat berhenti, pada saat pensiun, saya mau jadi apa? Targetannya posisinya mau jadi apa? Gitu ya. Karena saya pun sebenarnya dari awal sebelum bekerja juga sempat pernah usaha macam-macam juga lah. Usaha Banyak ya? banyak juga. Karena saya dulunya itu pengen pensiun muda. Oh, sempat punya cita-cita. Punya gitu ya? cita-cita. Malah sampai sempat jualan di pinggir jalan. Oh gitu. Iya, sempat jualan jus di pinggir jalan. Karena pengen tahu Usaha itu kayak usaha itu gimana? apa. Karena saya berpikirnya begini, itu suatu motivasi juga. Contohnya gini, orang itu dari hidup jualan jus bisa bertahan, berarti ada untungnya kan? Iya, iya. Berarti ada menghasilkan kan? Iya. Gak mungkin orang akan bertahan terus-terusan kalau nggak ada hasilnya. Iya. Tapi kalau kita tekunin terus, ya istilahnya dulu memang saya awalnya pengen bisnis itu yang gede-gede dulu. Saya sempat dulu punya usaha lah, usaha software house. Oh gitu. Waktu awal setelah kuliah bikin software house lumayan, ada karyawannya juga dan klien juga banyak. Karena masing-masing itu masih idealis. Oh, Nah, oke. nggak bisa gitu. Akhirnya saya mundur. Nah, dari situ saya coba usaha sendiri. Ya itu saya ngerintis karena saya ngelihat orang itu kok bisa. Apalagi saya dulu malah berangan-angan pengen punya franchise sendiri gitu. Wih. Angan-angannya itu. Nah, cuma ya itu waktu itu dengan gaya hidup yang memulai sesuatu tuh jangan langsung gede lah. Oke. Kita kuasain apa, dan karena yaitu kelemahan saya waktu usaha itu, kalau usaha itu harus satu fokus Full maksudnya full handle itu ya? full handle ya, jangan mudah mempercayakan ke orang. Oh, nah lu waktu mulai usaha itu lu full apa enggak? Nah awalnya karena saya itu ya udah deh, saya percaya nama orang aja deh. Karena kan istilahnya sampingan. Iya, iya. Akibatnya apa? Karena ngomong sampingan, mindset kita apa? Ya udah bangkrut juga saya masih kerja kok, masih dapat penghasilan. Iya, Akhirnya iya. mengabaikan itu. Oke. Tapi kalau kita benar-benar fokus, ya udah kita juga konsen. Kalau mau ke arahnya usaha, ya usaha. Oke. Karena ya kalaupun namanya bisnis mau sama teman dekat, kalau udah menghasilkan sesuatu, Iya nah sih. tahu sendiri lah. Iya. Namanya uang udah gak ada Nggak istilah kenal, teman. iya, iya. Oh jadi waktu itu makan. lu sama temen lu gitu ya? Iya. Oh iya, iya. Sama aja gitu. Jadi ya percuma lah gitu. Jadi akhirnya saya sementara ini karena saya usaha beberapa kali istilahnya ambruk terus. Wah, akhirnya berpikir saya nggak cocok nih untuk Oke. usaha. Udah deh, saya konsen aja di bekerja aja. Kerja jadi pilihannya ya. Sementara itu saya, karena untuk saat ini saya belum terpikirkan lagi untuk usaha gitu. Oke. Tapi nggak tahu ya ke depannya mau seperti apa. Karena kan apalagi sekarang yang penting sih saya masih ada keinginan itu, tapi karena umur udah mulai mendekati nih, jadi ya harus berpikir Mulai lagi ya. berpikir itu diulang dan diulang, bener apa enggak. Karena pada saat ini kan istilahnya tahap akhir nih. Pada saat nanti kita udah tidak bekerja lagi, kita mau uang dari mana? Ya betul, memang kita bersyukur Oke. yang kita dapat. Ya itu yang saya bilang tadi. Ya udah deh,
jangan terlalu berambisi dalam hidup. Ya udah, kita bersyukur apa yang kita dapat, gitu aja sih. Tapi ada gak sih rasa lu trauma atau kapok lu karena udah usaha pernah gagal nih? Berapa kali lu kan lu usaha tuh gagal? Udah nggak kehitung. Banyak ya? Dan tertipu juga udah berapa kali juga. Nah itu. Karena nah dalam bisnis itu juga jangan mudah percaya sama orang juga gitu. Sampai sih jangan deh. Walaupun gimana tetap temen dekat juga udah kalau ada apa hasilnya, iya, dimakan juga kita gitu. Nah, ada lagi nggak Kang yang mau lu sampein ke teman-teman yang nonton nih? Dan satu lagi, cara memilih lingkungan teman. Lingkungan. Itu sangat berarti sekali. Karena di mana saat kita terjun ke lingkungan yang nggak benar, kita ke bawah arus. Segimana hebatnya kita, kuat iman kita akan keseret. Betul. Karena nah dari situ lebih baik kita yang angkat diri kita sendiri, kita pindah, ganti lingkungan yang lain. Karena teman yang benar itu dia mau memarahin kita saat kita nggak benar. Bukan membiarkan kita saat nggak benar. Itu menandakan bahwa dia care ya? Ya betul. Dia peduli sama kita. Dan justru itu. Jadi pada saat kita lagi berduka, lagi bersusah, dia mau menolong kita. Pada saat kita lupa, dia mau ngingetin kita. Iya. Itu teman yang benar sebenarnya. Bukan nebeng apa? Saat kita ada baru dia. Itu. Ya, banyak kan yang begitu sih sekarang. Iya. Dan malah kita diajak-ajak, udah deh pindah ke sini rumahnya. Iya. Tapi jarang kalau yang teman benar itu pasti ngingetin. Betul. Udah nggak ada yang mau disampaikan lagi nih Kang? Udah cukup. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ngobrol penuh inspirasinya ini, dan jangan lupa ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian supaya gue makin semangat lagi bikin kontennya. Sampai ketemu di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. See you. Bye.